Selamat bertemu kembali buat siswa-siswi Ibu kelas 7 kelas matematika. Kali ini kita bertemu di bab kelima perbandingan bahagian yang keempat. Kita masuk kepada materi skala dan peta. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar atau model dengan jarak sebenarnya. Jadi definisi skala itu kita bisa buat ke dalam bentuk perbandingan seperti ini ya nak ya. Itu dia. Kan skala adalah perbandingan. Jadi perbandingan di sini Ibu buat dengan tanda per seperti ini. Jadi definisi yang baris pertama ini dengan definisi yang baris kedua ini sama, cuman cara penulisannya saja yang berbeda. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Kamu di pelajaran IPS ini yang paling sering dimunculkan peta. Misal seperti peta Indonesia, peta Asia Tenggara, peta dunia atau globe yang bulat itu ya nak ya, seperti itu ya. Setiap peta mempunyai skala. Jadi masing-masing peta itu biasanya itu memang wajibnya itu ada penulisan skalanya nak ya. Yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta itu disebut dengan atlas. Skala peta adalah angka dengan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Bisa juga ditulis seperti ini. Oke. Apakah beda ini sama ini? Sebenarnya pada dasarnya sama nak. Kalau kamu perhatikan, yang diperbandingkan adalah jarak pada keadaan yang tidak sebenarnya. Berarti yang di atas nih. Skala itu adalah perbandingan jarak yang tidak sebenarnya. Jarak yang tidak sebenarnya itu jarak pada gambar per jarak yang sebenarnya. Di sini karena dia menyangkut skala peta, itu perbandingan antara jarak pada peta. Jarak pada peta ini pun bukan yang sebenarnya kan nak ya. Oke. Per jarak yang sebenarnya. Kita masuk penggunaan skala. Ini contohnya. Ini yang Ibu ambil adalah contohnya peta perakiraan daerah potensi banjir di Yogyakarta pada bulan Januari 2004. Kamu perhatikan di sini ada penulisan skalanya ini. Di sini penulisan skalanya 1:320.000. Nah, ini sudah bisa kita buat menjadi contoh perhitungan dalam skala kita. Yang berikutnya, ini yang berikutnya adalah contoh peta bahasa di Indonesia pada Provinsi Sumatera Utara. Ya, di sini ada bahasa Batak, nampak kamu nak, ada bahasa Batak, bahasa Jawa, ya, bahasa Melayu seperti itu. Di sini juga ada tertulis petanya. Ada tertulis skalanya 1:1.000.000. Berikutnya ini adalah gambar denah rumah. Ya, semua bangunan rumah sebelum dibentuk itu biasanya harus dibuat dulu denahnya seperti ini. Dibuat gambarnya nak ya. Skalanya di sini 1:100. Oke. Di sini ada gambar miniatur pesawat. Ya, miniatur pesawat di situ nampak skalanya adalah 1:400. Ini nah. Ini skalanya ini maksudnya 1:400. Oke, kita lanjut. Oke. Kamu ingat gambar yang tadi sudah Ibu paparkan, ada 4 contoh. Keempat contoh itu masing-masing ada penulisan skalanya nak ya. Jika pada gambar atau model atau peta dituliskan skala 1:P, kalau kamu ingat tadi ada yang 1:100, ada yang 1:sekian, ada yang 1:sekian. Jika pada gambar, model atau peta dituliskan skala 1:P, itu artinya adalah setiap jarak 1 cm pada gambar atau pada model atau pada peta itu mewakili P cm jarak pada keadaan yang sebenarnya.
Perhatikan gambar berikut ini, kita ambil contoh yang tadi, yang gambar denah rumah. Di situ ada tertulis skala 1:100. Pada gambar tertulis skala 1:100. Apa artinya? Setiap jarak 1 cm pada gambar denah rumah mewakili 100 cm pada keadaan rumah yang sebenarnya. Jadi yang namanya skala di sini menggunakan satuan cm. Semua skala, Bu, iya. Semua skala itu dia itu menggunakan satuan cm. Jadi di sini 1 di sini maksudnya 1 cm, 100 di sini 100 cm. Coba kamu perhatikan, coba ingat tadi ini. Apa arti skala 1:P? Kalau skala 1:P adalah yang di sebelah kiri tanda bagi itu menyatakan setiap jarak 1 cm pada gambar. Yang sebelah kanan tanda bagi yang P itu menyatakan mewakili P jarak sebenarnya. Berarti yang di sebelah kiri tanda bagi ini jarak pada gambar. Sementara yang sebelah kanan tanda bagi ini adalah jarak yang sebenarnya. Kalau kamu ingat tadi penulisan skala dalam bentuk perbandingan pada slide kita yang sebelumnya, 1/P, itu maksudnya ini. Ini sama dengan 1/P. Yang di atas itu kan tadi mewakili jarak pada gambar karena yang penyebutnya tadi mewakili jarak yang sebenarnya. Jadi sama aja penulisannya seperti ini gitu. Satuannya cm, satuannya cm. Ibu tegaskan lagi supaya kamu paham, oke? Karena dia cm, makanya otomatis cm-nya bisa diselesaikan sehingga tinggallah di sini skala 1:100. Itu dia. Jadi kalau kita perhatikan di sini pada denah rumah, kita perhatikan di sini mereka menggunakan cm. Seperti ini, coba perhatikan. Seperti ruang makan ini. Ruang makan ini kan panjang. Ini kita anggap sebagai panjangnya. Ini semua kebetulan berbentuk persegi panjang. Masing-masing bahagian rumahnya berbentuk persegi panjang. Seperti ini ruang makan ini. Inilah kita anggap panjang. Ini kita anggap panjang. Inilah berarti lebarnya. Kan seperti itu. Coba kamu perhatikan lebarnya di sini 3 cm. Kan seperti itu. Bukan dalam keadaan sebenarnya ruang makan itu lebarnya 3 cm. Tidak, Nak. Di gambar ini saja dia lebarnya 3 cm. Seperti itu ya. Ibu hanya menjelaskan mengenai gambarnya saja. Oke. Perhatikanlah gambar ini. Inilah tadi yang kita angkat. Ya, ini yang kita ambil tadi. Ya, perhatikan ini. Ibu ulang lagi ya. Coba perhatikan ini. Di sini nanti ini dikasih tanda ini. Itu. Ini yang mau kita singgung. Oke. Lebar ruang makan pada gambar adalah 3 cm. Jika skala pada gambar itu adalah 1:100, Bu, dari mana itu dapatnya tadi skala 1:100? Sudah diketahui soal. Maksud Ibu sudah diketahui dari data-data skala. Gitu. Jadi kamu menyelesaikan perhitungan itu berdasarkan gambar. Di gambar ini skalanya sudah dikasih tahu. Sudah diberitahu ya, kita selesaikan apa yang ditanya. Kan seperti itu. Tetapi nanti ada pada sesi berikutnya, pada slide berikutnya skalanya yang ditanyakan. Jadi nggak apa, kita perhatikan aja satu persatu. Kita ulang, perhatikan gambar berikut ini. Lebar ruang makan per gambar adalah 3 cm. Jika skala gambar itu adalah 1:100, hitung lebar ruang makan pada keadaan yang sebenarnya. Ini dia. Ya, definisi skalanya tadi sudah paham. Oke, sesuai dengan judulnya, skala, bukan Ibu buat skala peta, tapi Ibu buat adalah skala gambar. Oke, inilah dia. Skala gambarnya tadi 1:100. Jadi penulisan 1:100 itu kita buat menjadi 1/. Enggak lagi 1/100, enggak, menjadi 1/. Dalam penyelesaian. Jarak pada gambarnya 3 cm, jarak yang sebenarnya itu yang mau kita tanya, ya. Ya. Enis, ya. Seperti ini, lakukan perkalian silang. Kalau kamu ingat seperti ini. Biasanya Ibu kalau mau menyelesaikan seperti ini, jarak sebenarnya itu Ibu buat menjadi variabel, Nak, ya. Ini Ibu ganti nih biasanya menjadi variabel. Misalnya variabel A, variabel B, kan seperti itu, baru dilakukan perkalian silang. Tidak apa, Nak. Sekali ini kita coba dulu menyelesaikannya dengan cara tulisan jarak sebenarnya ini tidak usah Ibu ubah menjadi variabel. Oke, nggak apa-apa, sama saja itu ya. Setelah dilakukan perkalian silang, sama. Oke, 1 kali, di sini Ibu buat tanda kalinya dengan tanda titik. 1 kali jarak sebenarnya sama dengan 3 kali 100. Sebenarnya ini adalah 3 cm kali 100. Ya sama aja, penulisannya 3 kali 100 cm, sama aja ya, Nak, ya. Oke, 1 kali jarak sebenarnya itu jarak sebenarnya 3 kali 100 itu 300 cm.
Nah, karena yang ditanya adalah lebar sebenarnya pada rumah, atau di sini maksudnya di sini Ibu tulis jarak sebenarnya, itu maksudnya adalah lebar sebenarnya. Kita lanjut ya, di situ udah dilakukan perkalian silang. Berarti kalau perkalian silang nih anak ya, ini 1 dikali lebar sebenarnya, kemudian 100 dikali 3 cm atau 3 dikali 100 cm. Selanjutnya 1 kali lebar sebenarnya. Di sini Ibu tidak menggunakan variabel. Biasanya kan Ibu menggunakan variabel nak ya. Di sini Ibu tidak mengganti istilah tulisan lebar sebenarnya ini dengan variabel. Tidak ada masalah, sama saja. Oke. Kemudian di sini tanda perkaliannya Ibu buat dengan tanda titik ya nak ya, titik. 1 kali lebar sebenarnya sama dengan 3 kali 100 cm. 1 kali lebar sebenarnya ya lebar sebenarnya gitu, sama dengan 300 cm. Nah, kalau kamu ingat, karena yang ditanyakan itu adalah lebar ruang sebenarnya, di situ sebisa mungkin kita menyederhanakannya ke bentuk kesatuan yang paling besar gitu. Jadi 300 cm bisa kita ubah dia menjadi meter gitu, sehingga 300 cm ini kita rubah nak, walaupun sama 300 cm itu sama dengan 3 meter, tetapi alangkah lebih baiknya kita ubah sehingga kita buat sini menjadi lebar sebenarnya itu adalah 3 meter. Maka lebar ruang makan pada keadaan yang sebenarnya adalah 3 meter. Kita lanjut yang berikutnya. Contoh 1, diketahui skala suatu peta 1:1.500.000. Jika jarak kota A ke kota B pada peta adalah 6 cm, tentukan jarak kota A ke kota B pada keadaan yang sebenarnya. Skala petanya ini, kemudian penulisan 1 bagi seperti ini Ibu ubah menjadi seperti ini. Jarak pada petanya 6 cm, dari mana diketahui dari soal. Jarak sebenarnya itu apa? Itu yang ditanyakan. Selanjutnya perkalian silang. Oke. Di sini Ibu menggunakan perkaliannya tidak pakai titik, tapi Ibu menggunakan pakai tanda kurung. Ya, operasi perkalian itu bisa simbolnya tanda kali, bisa titik, bisa kurung buka, kurung tutup ya nak ya. Selanjutnya di sini Ibu jarak sebenarnya pun tidak Ibu ubah variabelnya. Ibu buat dia tetap dengan jarak sebenarnya. Selanjutnya 1 kali jarak sebenarnya dikalikan 1 kali jarak sebenarnya dikalikan menjadi jarak sebenarnya. Selanjutnya yang di sebelah kanan tanda sama dengan 6 dikali 1.500.000 menjadi berapa cm, ini hasilnya. Sehingga jarak sebenarnya adalah 9 juta cm. Nah, ini pun 9 juta cm kamu ubah satuannya ke yang lebih besar lagi, sehingga jarak sebenarnya itu adalah 90 km. Kemudian tutup ya nak ya. Maka jarak sebenarnya kota A ke kota B pada peta itu adalah 90 km. Kita lanjut contoh soal nomor 2. Diketahui jarak kota C ke kota D pada peta adalah 8 cm. Jika jarak sebenarnya kota C ke kota D adalah 40 km, hitung berapa skala peta tersebut ya. Ini dia skala peta. Skala peta, jarak pada peta itu 8 cm, dapatnya dari mana? Dari soal. Jarak sebenarnya itu 40 km, dari mana? Dari soal. Oke, bisakah langsung disederhanakan 8 cm dengan 40 km? Tidak bisa, harus samakan dulu satuannya. Sehingga skala peta itu menjadi 8 cm, kita samakan satuannya menjadi ke cm. Berarti kalau disamakan satuannya ke cm, 8 cm ya tetap menjadi 8 cm. 40 km ya dirubah dia ke cm menjadi 4 juta cm. Setelah itu apa yang terjadi? Masing-masing ada cm-nya, kita selesaikan ya, dibagikan cm berarti sudah tidak ada lagi cm ya. Kemudian 8 dengan 4 juta masing-masing disederhanakan. Oke. Sehingga hasilnya adalah 1:500.000. Oke. Tetapi dalam penulisan akhir kamu harus membuatkannya penulisannya seperti ini. Ya, dalam penulisan akhir kamu harus menuliskannya seperti ini. Nah, ya, bukan lagi menjadi bentuk menjadi pembilang per penyebut, tidak, menjadi seperti ini horizontal dia penulisannya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada gambar sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 18 meter.
dan ukuran lebar 10,5 meter pada keadaan yang sebenarnya. Jika lapangan tersebut digambar dengan skala sehingga panjang lapangan tersebut pada gambar adalah 24 cm, hitung lebar lapangan tersebut pada gambar. Kali ini ibu menggunakan variabel, yaitu variabel A cm. Oke, tidak ada masalah ya nak ya. Kita selesaikan. Inilah dia. Panjang sebenarnya per lebar sebenarnya itu sama dengan panjang pada gambar per lebar pada gambar. Oke. Ini dia masukkan. Dari mana ini dapatnya? 18 meter panjang sebenarnya. Diketahui dari soal. Dari mana 10,5 meter lebar sebenarnya? Diketahui dari soal. Dari mana 24 cm panjang pada gambar? Diketahui dari soal. Dari mana A? Ya memang variabel ya. Kalau kamu suka ikut ibu A. Kalau kamu mau pilih variabel sendiri, tak variabel B, variabel C, tidak ada masalah. Selanjutnya nih, satuannya meter. Berarti masing-masing bisa dibagi meter. Oke. Selanjutnya lakukan perkalian silang. Oke. Nih di sini perkaliannya ibu buat dengan kurung buka, kurung tutup. Ya karena 18 kali A 18A. 24 kali 10,5 itu 252. Oke, cm. Oke. Sudah selesai belum? Karena variabel A itu koefisiennya belum positif 1 sehingga kedua ruas dibagi 18. Masih ingat lagi nah istilah kedua ruas? Berarti ruas kiri dan ruas kanan dibagi 18. Ini dia. Ini dia. Oke. Maka lebar lapangan tersebut pada gambar adalah 14 cm. Di sini ada latihan, kamu selesaikan. Mudah-mudahan latihan yang ibu tuliskan ini sudah menyangkut kepada semua materi yang kita jelaskan. Ibu buat semirip mungkin dengan materi yang dijelaskan karena kita tidak jumpa tatap muka. Nah, jadi mungkin bisa dikatakan agak sedikit kewalahan kamu bertanya langsung sama ibu. Mudah-mudahan bisa kamu kerjakan, tidak usah diupload, tidak usah diantar ke ibu langsung ya nak ya. Kamu selesaikan saja di dalam buku catatanmu. Kebetulan ada 3 ya nak ya. Ibu sekedar menginfokan sama kamu untuk pertemuan berikutnya akan ibu infokan sama kamu, entah itu ujian ulangan harian 1 nanti akan ibu infokan sama kamu. Terima kasih dan terima kasih. Tetap semangat belajar matematika dan sehat selalu.